Puji Tuhan. Segala puji, segala hormat tentu saja hanya bagi Dia, tidak untuk yang lain-lain. Selanjutnya kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan yang telah menghimpunkan kehidupan rohani kita di tengah perhimpunan ibadah raya minggu ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, bahagia, kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Amin. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan kembali membukakan firman-Nya bagi kita sore ini, supaya kita boleh merasakan lawatan Tuhan di tengah-tengah perhimpunan ibadah raya minggu. Dan juga Tuhan melawat anak-anak Tuhan dalam luar negeri yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13. Namun kita akan memasuki Wahyu 12 ayat 13 bagian B. 13 bagian B, sejenak kita melihat sedikit, masih ada tertinggal sedikit. 13 bagian B, untuk selanjutnya kita akan memasuki berkat yang baru, yakni Wahyu 12 ayat yang ke-14. Namun kita lihat sedikit dulu 13 bagian B, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga memburu perempuan itu. Puji Tuhan, terus? Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Perkara ini suatu kali nanti akan tergenapi, tepatnya pada masa aniaya antikris berlangsung di atas muka bumi ini selama 3 tahun setengah. Bukan? Puji Tuhan. Pada masa itu, antikris menjadi diktator yang sangat bengis, menjadi diktator yang sangat puas, sama seperti gabungan dari 3 jenis binatang buas, yakni macan tutul, beruang, dan singa, sehingga antikris disebut dengan pembinasa keji. Puji Tuhan, pada kesempatan minggu yang lalu telah diterangkan, semoga masih jelas dalam ingatan kita masing-masing. Jangan berlalu begitu saja, karena itu rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan kita datang dengan ibadah rutinitas. Untuk melihat perkara ini sejenak, kita buka Injil Matius pasal 24. Injil Matius 24 ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, kita lihat sedikit tentang antikris. Itulah pembinasa keji, bersikap seperti binatang buas. Ayat 15. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ya. Terus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, apabila kamu melihat, kamu, saya dan saudara melihat pembinasa keji, terus berdiri di tempat kudus, berdiri di tempat kudus di rumah Tuhan, bait suci Allah, terus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, sesuai dengan nubuatan Daniel, terus para pembaca hendaklah memperhatikannya. Perhatikanlah baik-baik. Puji Tuhan. Apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, akan terjadi perkara-perkara yang dapat dilihat langsung oleh mata, sesuai dengan nubuatan Daniel. Sesuai dengan nubuatan Daniel. Puji Tuhan. Daniel pasal yang ke-11. Di sini kita akan melihat nubuatan Daniel pasal yang ke-11 ayat 31 terlebih dahulu. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tentaranya akan muncul. Ya. Mereka akan menajiskan. Boleh baca dulu ayat 30 terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia. Terus. Sehingga hilanglah keberaniannya. Ya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Ya, hati dendam. Puji Tuhan. Terhadap perjanjian kudus, terus.
Dan ia akan bertindak Ya. setelah pulang kembali. Ya, terus Ia akan menunjukkan perhatiannya. setan tidak mau menerima kekalahannya. Dia sudah dilemparkan dari surga, dilemparkan ke bumi. Dia tidak mau terima kekalahan ini. Ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka. Terus Yang meninggalkan perjanjian ya, kudus. ayat 31. Tentaranya akan muncul. Ya. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Tentara antikris akan menajiskan tempat kudus. Terus Benteng itu ya, menghapuskan korban sehari-hari Ya. dan menegakkan kekejian yang puji membinasakan. Tuhan. Antikris akan menajiskan tempat kudus dengan cara menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Antikris akan menajiskan tempat kudus dengan menghapuskan korban sehari-hari dan sekaligus menegakkan kekejian yang membinasakan. Kita lihat kekejian yang membinasakan. Daniel 9. Kekejian yang membinasakan. Daniel 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan ya. 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 masa. Puji Tuhan, itu pengampunan tiada batas. Tuhan sudah nyatakan nanti, tapi sesudah itu ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu Iya. menjadi berat bagi banyak orang. Menjadi berat bagi banyak orang. Terus Selama 1 kali 7 masa. selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. 1 kali 7 tahun. Terus Pada pertengahan 7 masa itu, pertengahan 7 masa berarti 3,5 tahun. Terus ia akan menghentikan korban sembelihan dan 3,5 korban santapan. 3,5 tahun yang kedua akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Terus Dan di atas sayap kekejian Ya. akan datang yang membinasakan. ya, Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan tadi itu. Daniel 11 ayat 31, antikris menajiskan tempat kudus dengan cara menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saudaraku, pada pertengahan 7 masa sama dengan 3,5 tahun yang kedua, pembinasa keji menghentikan korban sehari-hari. Mereka menajiskan tempat kudus sekaligus menghentikan korban sehari-hari. Yaitu satu, korban sembelihan. Yaitu korban sembelihan. Itu menunjuk ibadah pelayanan yang terhubung langsung dengan sengsara salib. Korban sembelihan, sengsara salib. Ibadah dan pelayanan yang terhubung langsung dengan sengsara salib. Itu akan dihentikan. Maka saudara, saya tambahkan sedikit lagi. Kalau kita datang di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, di tengah-tengah ibadah itu, kita dihubungkan langsung dengan sengsara salib, perkara korban tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, jangan kaget-kaget. Sebab itu kemurahan Tuhan bagi kita. Jangan cari ibadah yang tidak berbicara tentang sengsara salib. Itu orang bebal, tidak mengerti rencana Tuhan. Kalau Allah tidak mengaruniakan anak yang tunggal dan mati di kayu salib, ya tidak usah kita juga memikul salib. Tetapi rencana Tuhan telah dinyatakan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi bersyukur kalau di tengah ibadah perhimpunan ibadah raya minggu, dalam setiap pertemuan ibadah kita dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Bersyukur. Puji Tuhan. Kemudian korban sehari-hari yang kedua, korban santapan. Ini nanti yang dihentikan oleh pembinasa keji. Puji Tuhan, selagi kita menikmati korban santapan, nikmati saja korban santapan. Korban santapan itu menunjuk kepada firman Allah sebagai kebutuhan jiwa kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, inilah yang dihentikan oleh pembinasa keji untuk selanjutnya menajiskan bait suci Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Daniel 8 ayat 11. Daniel 8 ayat 11 terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Domba jantan dan kambing jantan. Terus Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, panglima bala tentara, terus ia membesarkan dirinya dia membesarkan dirinya di hadapan panglima sorgawi, terus
dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Daripada bala tentara itu diambilnya korban persembahan sehari-hari, korban sembelihan dan korban santapan. Terus Dan tempatnya yang kudus selanjutnya dirobohkannya. tempat kudus bait suci Allah dirobohkan. Terus Suatu kebaktian diadakan secara fasik. lalu diganti korban sembelihan, korban santapan diganti dengan kebaktian secara fasik. Puji Tuhan. Jadi jangan suka mengeluh kalau kita datang di tengah ibadah lalu dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Jangan mengeluh. Jangan cari ibadah yang tidak ada salib. Jangan cari ibadah yang tidak ada korban. Cari ibadah yang ada korban selagi ada kesempatan. Sebab nanti manakala pembinasa keji berdiri di tempat kudus, sudah pasti akan menajiskan bait suci Allah. Menghentikan korban sehari-hari, itulah meniadakan korban sembelihan, meniadakan korban santapan, lalu diganti dengan kebaktian fasik, diganti dengan kebaktian kesombongan. Apa yang memicu terjadinya banyak kesombongan di tengah ibadah? Merasa diri mampu, gelar tinggi dari seorang pembicara, dari seorang gembala sidang, selalu mengagung-agungkan gelar doktor dan lain sebagainya. Itu memicu kesombongan. Tidak ada artinya. Diganti dengan hal-hal yang seperti itu. Diganti dengan hal-hal yang berbicara lahiriah. Untuk memicu kesombongan. Ibadah fasik, ibadah sombong. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus baik sama kita. Tuhan perhatikan kita semua. Lebih dari yang ada ini. Ya Tuhan. Jangan sampai saudara sudah melayani dan mengerti korban sembelihan dan korban santapan. Ini ibadah yang sangat mengerikan. Selagi masih ada kesempatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Pendeknya kebenaran dihempaskan ke bumi. Namun di sisi lain apapun yang dibuatnya. Terus baca, terus ulangi dulu. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, Ya. menggantikan korban sehari-hari. Terus Kebenaran dihempaskannya ke bumi. kebenaran dihempaskan, singkatnya kebenaran dihempaskan ke bumi. Jangan kita ibadah bumi. Hanya berbicara soal mujizat, tetapi mengabaikan sengsara salib. Biar sejuta kali terjadi mujizat di depan mata, kalau salib diabaikan, nol. Tidak ada artinya ibadah semacam itu. Yang penting cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran yang ada dalamnya. Mujizat secara lahiriah, perkara lahiriah diberkati. Mujizat secara rohani, yang sakit sembuh akan menyusul. Saya ini tidak anti berkat, saya ini tidak anti mujizat, tapi cari dulu kerajaan surga, kebenaran di dalamnya, semua akan mengikuti. Amin, saudaraku. Amin. Sepatah kata saja firman yang keluar dari mulut Yesus, sembuh, 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 sembuh. Tergantung tingkat kerohanian seseorang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus, Dan apapun yang dibuatnya, apapun yang dibuat, apapun yang dikerjakan oleh antikris yang disebut pembinasa kecil, terus semuanya berhasil. Sepertinya diberkati. Sebab itu jangan keliru lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berkat-berkat, jangan keliru dengan bicara soal berkat-berkat. Saya ngeri kalau melihat hamba Tuhan sibuk bicara soal berkat. Ada waktu itu di Jawa Tengah, seorang hamba Tuhan terkenal, sekarang sudah almarhum. Setiap kali bikin KKR selalu bicara manajemen keuangan. Setiap kali bikin KKR selalu bicara manajemen keuangan. Akhirnya setelah beliau meninggal, sidang jemaat yang ditinggalkan bodohnya minta ampun. Mau lagi yang sudah mati dihidupkan. Sudah di mana akal sehatnya? Karena yang diajarkan soal uang. Ibadah laut. Berkat-berkat mujizat, ibadah bumi. Puji Tuhan, berdoa terus supaya kita selalu ada di tengah-tengah dalam perhimpunan ibadah ini, selalu menikmati ibadah surgawi. Puji Tuhan. Haleluya. Itu doa saya. Puji Tuhan. Disertai dengan keberhasilan. Itu loh. Makanya jangan ukuran ibadah bukan berkat dan keberhasilan, bukan. Hati-hati.
Antikris juga di tengah ibadah kebaktian fasik juga disertai dengan keberhasilan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang mengerti ini hanyalah tingkat rohani yang sudah dewasa. Kanak-kanak belum mengerti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Binatang yang keluar dari dalam laut. ya, binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya, binatang yang keluar dari dalam laut itu menunjuk kepada antikris. Terus Bertanduk 10 bertanduk 10 dan berkepala 7. bertanduk 10 dan berkepala 7. Terus Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. kemudian bertanduk 10 plus dengan 10 mahkota, 10 tambah 7 tambah 10, 27. Itu berbicara tentang Injil. Berbicara tentang Injil di mana Yesus diceritakan sepenuhnya. Injil sepenuh menceritakan Yesus dari sorga turun ke bumi, mati, bangkit, dan naik kembali. Itu Injil sepenuh. Jadi saudaraku, angka-angka yang melekat di dalam diri antikris ini akal-akalan. Supaya sama seperti riwayat daripada pribadi Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 2 terus. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ya, itu binatang buas loh. Maka kalau mereka menjadi suatu kali nanti menjadi diktator buas, bengis, becat, buas. Memang mereka adalah binatang buas. Terus Dan kakinya seperti kaki beruang. kaki beruang, terus. Dan mulutnya seperti mulut singa. Iya, terus. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Setan memberi kuasa kepada antikris, terus. Dan tahtanya. Kekuatan tatanya, terus. Dan kekuasaan yang besar. Puji Tuhan. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut menuju antikris. Sementara antikris ini merupakan gabungan dari 3 jenis binatang. 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Sehingga antikris ini sama seperti binatang buas kecil. Jadi setelah menajiskan bait suci Allah dengan menghapuskan korban sehari-hari, puji Tuhan, lalu ditegakkanlah kebaktian fasik. Sementara mereka mengerjakan kebaktian fasik disertai dengan keberhasilan. Itu terbukti loh saudara. Lihat ayat 3 baca. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya. Tadi kepalanya 7. Kemudian 1 dari antara 7 kepala. Terus Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. seperti kena luka. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Membahayakan hidupnya. Ini kan berbicara sengsara salib. Terus Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. tapi sayangnya sengsara tidak lanjut sampai kepada pengalaman kematian dan kebangkitan. Sementara antikris ini keluar dari dalam laut. Apa arti laut? Itu merupakan bayangan dari baptisan Kristus, baptisan dalam kematian dan kebangkitannya. Tapi rupanya sesudah mengalami luka yang membahayakan, berbicara soal sengsara, tapi tidak dilanjutkan dengan pengalaman kematian dan kebangkitan. Jadi sudah jelas, ibadah laut ini hanyalah ibadah akal-akalan. Hanya sibuk bicara soal mukjizat kesembuhan, tapi tidak berbicara soal sengsara salib, tidak berbicara soal pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jelas ini akal-akalan. Doakan supaya saya jangan mengakal-akali saudara. Doakan supaya kita jangan menjalankan ibadah akal-akalan. Tuhan, terlalu banyak saya lihat orang Kristen masuk dalam perangkat dari tipu muslihat iblis setan. Tetapi disodorkan yang baik tidak mau. Itu yang membuat hati saya sedih. Berapa banyak penduduk Banten ini, Serang Cilegon, hanya segelintir saja yang mau terima pengajaran mempelai. Hati saya sedih sekali. Suka dengan ibadah laut. Padahal itu akal-akalan.
Itu sebabnya tadi saya katakan, biar sejuta kali mujizat terjadi, kalau berita salib diabaikan, tidak ada artinya mujizat. Ibadah semacam ini ibadah akal-akalan. Biar pikiran kita diterangi, hati kita diterangi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya baca terus. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Iya. Seluruh dunia heran. Ketika Antikris menjalankan ibadah laut, itu artinya sibuk mengadakan mukjizat, kesembuhan, seluruh dunia heran. Dan oleh karena mukjizat yang diadakan Antikris ini, mereka mengikuti ibadah fasik. Mereka mengikuti ibadah Antikris, ibadah fasik. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apa sesudah terjadi kesembuhan lalu selamat? Kan tidak. Yang menyelamatkan kan pekerjaan Yesus di kayu salib, bukan? Dia mati, hari ketiga bangkit, lalu naik ke surga. Itu jalan kebenaran dan hidup. Bukan soal mujizatnya. Mujizat akan terjadi. Asal cari dulu kerajaan surga, kebenaran di dalamnya. Mujizat berkat akan mengikuti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kita maju lagi melihat ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka menyembah naga itu. Ya, akhirnya orang-orang yang mengikuti Antikris menyembah naga, menyembah setan. Kalau orang Kristen menyembah setan, yang diperlihatkan hanyalah keindahan dunia. Kerajaan dunia dan kemegahan dunia, keindahan dunia. Sebagaimana Yesus ketika diangkat, dibawa oleh ular itu ke atas gunung yang sangat tinggi. Dari situ dia memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya, keindahan dunia. Tapi setan selanjutnya berkata, syaratnya kamu sembah saya. Tapi Yesus memiliki firman yang luar biasa. Itulah pengajaran mempelai. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Akhirnya orang yang mengikuti ibadah fasik jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah setan. Terus selain itu, dan mereka menyembah naga itu, ya, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Setan memberi kuasa kepada Antikris. Terus, dan mereka menyembah binatang itu. Selain menyembah binatang, selain menyembah naga, setan juga menyembah binatang. Puji Tuhan. Terus sambil berkata, ya, siapakah yang sama seperti binatang ini? Ya. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Sidang jemaat yang dilayani oleh Antikris sudah menjalankan ibadah fasik, ibadah sombong. Bukan? Amin. Kalau ukuran ibadah hanya bicara soal berkat, mukjizat, jadi sombong. Itu yang memicu kehidupan dari sidang jemaat menjadi sombong, menjalankan ibadah fasik. Supaya terbuka loh pikiran kita ini. Di Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan kemudian hujat. Naga, setan memberikan kepada mulut binatang itu, terus yang penuh kesombongan dan hujat. Penuh kesombongan dan hujat. Terus kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Sama dengan 3,5 tahun. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Lalu binatang atau Antikris itu membuka mulutnya untuk menghujat Allah. 1. Terus menghujat namanya. Menghujat namanya. 2. Dan kemah kediamannya. Menghujat kemah kediamannya. 3. Dan terus semua mereka yang menghujat diam semua mereka yang diam di surga. Menghujat anak masih diampuni, menghujat bapak masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Jadi menjalankan ibadah fasik sama dengan menghujat Roh Kudus. Tidak ada pengampunan. Hargai loh ibadah pelayanan. Sementara kita sudah digembalakan oleh pengajaran mempelai. Hati-hati. Hargai pengajaran mempelai setinggi-tingginya. Itu yang akan membawa kita satu dengan Tuhan. Kristus sebagai kepala.
tubuh menyatu dengan kepala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu sekilas saja dari hal yang tertinggal pada minggu yang lalu. Puji Tuhan. Dan lewat pemaparan yang singkat ini, kita sudah melihat nubuatan Daniel secara singkat juga. Amin. Puji Tuhan. Lalu kita kembali setelah Tuhan menunjukkan kepada kita nubuatan Daniel sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 24 tadi, maka kita kembali lagi memperhatikan Injil Matius 24 tadi ayat 15. Ayat 15 langsung ayat 18. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, Ya, apabila saya dan saudara melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, bait suci Allah, terus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, sesuai dengan nubuatan Daniel yang sudah dipaparkan secara singkat sore ini. Tadi kita sudah lihat Daniel pasal 9, 11, juga nanti ada di 12, tapi kita tidak pergi ke situ, justru kita pergi tadi Daniel 8 dengan ibadah fasik. Terus para pembaca hendaklah memperhatikannya. kita sudah membaca tadi bersama-sama, perhatikan sungguh-sungguh, perhatikan seksama. Terus Dan orang yang sedang di ladang, ya, maka orang-orang yang maka orang-orang yang di Yudea Ya. haruslah melarikan diri ke pegunungan. para pembaca hendaklah memperhatikannya dengan cara orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Terus Orang yang sedang di peranginan, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, di atas rumah, janganlah ia turun jangan turun lagi, saudara. Terus untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. ayat 18, Dan orang yang sedang di ladang, orang yang sedang di ladang. janganlah ia kembali Terus? untuk mengambil pakaiannya. Amin. Puji Tuhan. Apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Berarti jangan diabaikan. Jangan bermasa bodoh. Amin, saudaraku. Pemaparan tentang nubuatan Daniel walaupun singkat tadi, jangan diabaikan, jangan bermasa bodoh. Jangan bermasa bodoh. Puji Tuhan. Dengan cara yang pertama, orang yang di Yudea haruslah melarikan ke pegunungan. Artinya kerohanian yang masih kanak-kanak harus dibawa sampai ke tingkat yang tertinggi, yakni penyembahan. Yudea itu menunjuk kanak-kanak rohani. Waktu Yesus kanak-kanak ada di Yudea. Kemudian pegunungan itu menunjuk puncak rohani. Sama dengan doa penyembahan, sama dengan penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Setuju? Amen. Puji Tuhan. Jangan diabaikan yang pertama ini. Jangan bermasa bodoh, saudara. Walaupun memang kita butuh makan, minum, pakaian, tapi bukan itu yang menjadi prioritas utama. Itu ibadah laut. Amin, saudaraku. Yang kedua, orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Puji Tuhan. Artinya, kehidupan yang sudah berada dalam kegiatan roh, bahkan sudah penuh dengan roh, jangan lagi membiarkan rohaninya turun. Hanya karena perhatiannya tertuju kepada perkara di bawah, perkara duniawi, perkara lahiriah. Ayo, yang sedang berada di peranginan, kegiatan roh, peranginan, kegiatan roh. Puji Tuhan, jangan lagi turun rohani. Jangan lagi memikirkan perkara di bawah. Jangan lagi memikirkan perkara duniawi. Jangan lagi memikirkan perkara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini tidak boleh diabaikan, ya. Puji Tuhan. Perhatikan diri masing-masing. Perhatikan orang yang di sekitar yang terkasih di dalam rumah kita masing-masing. Mulai dari kita dulu. Puji Tuhan. Jangan egois. Jangan egois. Yang ketiga, orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambil pakaiannya. Kalau sudah bekerja di ladang Tuhan, jangan lagi kembali ke tabiat yang lama. Yang sudah melayani, perhatikan sungguh-sungguh imam-imam. Jangan kembali ke tabiat lama.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya. Tuhan Yesus baik. Jangan bermasa bodoh dengan 3 perkara ini. Perhatikanlah sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Lalu kemudian ada yang akan mengalami celaka. Tapi jangan kita turut celaka. Siapa yang celaka di sini? Kita bisa lihat di ayat 19. Baca. Demikian firman Tuhan. Terus. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Iya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Kemudian. Atau yang menyusukan bayi Celakalah pada ibu-ibu masa yang itu. menyusukan bayi pada masa itu. Puji Tuhan. Kemudian di sini kita dapat melihat kehidupan yang akan masuk dalam celaka, yakni 1, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Itu menunjuk hamba-hamba Tuhan yang tidak bertobat, belum lahir baru, masih mengandung dosa, belum bertobat, belum lahir baru. Ibu itu menunjuk gembala sidang, pemimpin sidang jemaat. Tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat. Tapi kalau gembala sidang belum bertobat, bagaimana sidang jemaat bertobat? Dapat dipahami, saudara? Kalau seorang gembala sidang tidak bertobat, bagaimana sidang jemaat bertobat? Sesuatu yang mustahil. Kita saling mendoakan. Tuhan, kita saling mendoakan. Saya belum sempurna, tapi kita saling mendoakan. Terkadang sekali waktu saya bisa menegur seseorang kalau salah, itu kekurangan saya. Tapi kita saling mendoakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, celakalah ibu-ibu yang sedang menyusukan bayinya. Itu menunjuk hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin sidang jemaat yang kerohaniannya masih kanak-kanak. Sidang jemaat akan kerohaniannya akan tetap kanak-kanak. Kalau gembala sidangnya kanak-kanak rohaninya. Tiadalah mungkin sidang jemaat dengan kerohanian yang dewasa kalau gembala sidangnya masih kanak-kanak rohani. Itu tiada mungkin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Abai saudaraku, inilah yang akan masuk dalam celaka yang besar itu. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan ini, maka tentu saja kita tidak turut masuk dalam celaka itu. Lalu ayat 19 sampai 20. Ayat 20. Berdoalah. Ya. Supaya ayat 20 sampai 21. Berdoalah. Berdoalah. Puji Tuhan. Berdoalah. Puji Tuhan. Berarti ada kerinduan yang mendalam. Amin. Berdoalah. Berarti ada suatu kerinduan yang begitu dalam untuk memohon belas kasih Tuhan. Amin. Supaya lepas dari celaka yang besar. Amin. Berdoalah. Amin. Puji Tuhan. Terus. Supaya waktu kamu melarikan diri itu. Mengapa harus berdoa? Maksudnya adalah supaya waktu kamu, saya dan saudara melarikan diri. Terus. Jangan jatuh pada musim dingin. Jangan jatuh pada musim dingin. Puji Tuhan. Sekarang ini kita masih merasakan kehangatan kasih Allah. Amin. Puji Tuhan, hargai. Kehangatan kasih Allah, hargai. Amin. Ibadah pelayanan disertai dengan korban sehari-hari merupakan kehangatan kasih Allah. Amin. Hargai. Jangan kita lari. Jangan kita mempersiapkan diri. Tetapi pada waktu musim dingin, itu suatu pekerjaan yang sia-sia. Kemudian terus. Dan jangan pada hari Sabat. Jangan pada hari Sabat. Hari Sabat, hari ke-7. Satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Sebaliknya. Lah, berbicara soal hal ini, kita lihat dulu peta zaman. Puji Tuhan. Lihat hari Sabat, hari ke-7. 2 hari, 4 hari, 6 hari, hari ke-7.
hari perhentian. Tidak ada artinya. Tuhan masih kasih kita bekerja 6 hari. Waktu untuk mempersiapkan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian terus ayat 21. Sebab pada masa itu Terus terjadi siksaan yang dahsyat. suatu siksaan yang dahsyat, karena pada masa aniaya antikris mereka tampil sebagai diktator yang sangat ganas. Bahkan menjadi sama seperti binatang buas, bengis. Tidak punya hati nurani. Binatang itu tidak punya hati nurani lagi. Terus Seperti yang belum pernah terjadi terus. sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi selama langit bumi ada, sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi siksaan yang dahsyat itu nanti terjadi berlangsung selama 3,5 tahun. Sesudah itu tidak akan terjadi lagi. Puji Tuhan, perhatikanlah ini. Jangan diabaikan. Jangan bermasa bodoh ya. Puji Tuhan. Dimulai dari diri kita masing-masing dulu. Puji Tuhan. Berdoalah, itu berbicara tentang kerinduan yang mendalam. Kita kembali ke Wahyu pasal 12 tadi. Saya minum dulu ya. Wahyu 12 ayat 13 bagian B. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki Ia itu. memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan, hal ini akan tergenapi pada masa aniaya antikris. Sedikit sudah dipaparkan. Memang itu akan terjadi. Tetapi ayat 14. Sekarang kita memasuki berkat yang baru. Kita doa supaya kita kembali diberkati. Amin. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, Ya. supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, Terus. di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi memang naga memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, tetapi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Ini merupakan suatu berkat yang tiada tara. Suatu berkat yang tiada tara, kemurahan yang luar biasa. Puji Tuhan. Sebab kepada perempuan itu diberi sayap dari burung nasar yang besar. Ini berkat yang tiada tara. Ini berkat yang tiada tara. Kemurahan yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Keajaiban Tuhan nyata. Itu merupakan kemurahan hati Tuhan bagi kita. Diberikan sayap dari burung nasar yang besar. Matius 24. Injil Matius 24. Ayat 28 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Di mana ada bangkai, Di mana ada bangkai mayat, terus di situ burung nasar berkerumun. puji Tuhan. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Bangkai itu jelas menunjuk kepada kematian Yesus Kristus. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Puji Tuhan. Jadi kalau perempuan itu menerima sayap burung nasar yang besar,
Itu keajaiban Tuhan untuk gereja yang sempurna. Dan itu merupakan kemurahan hati Tuhan. Yesus mati bangkai untuk menerima saya burung Nazar yang besar. Itu kemurahan hati Tuhan. Matius 27. Memang ayat ini berkali-kali tapi tidak jadi soal untuk kita membawa masuk ke perkara yang lebih dalam. Matius 27 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Yesus mati. Mati, mayat, bangkai. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Berseru pula berarti terulang kembali seruan yang pertama. Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus harus menanggung penderitaan seorang diri. Tidak ada yang mau mengerti. Di atas kayu salib. Sesudah itu, Lalu menyerahkan nyawanya. Lalu menyerahkan nyawanya. Mati, bangkai. Menjadi bangkai. Mati, bangkai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti, kalau kita berbicara tentang bangkai, itu berbicara tentang doa penyembahan, yakni penyerahan diri Yesus sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan, dapat dipahami saudaraku. Haleluya. Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu merupakan doa penyahutan imam besar. Sebab dia sudah mengerjakan pekerjaannya di atas kayu salib. Dia sahut Allah Bapa. Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu penyembahan. Sesudah menyembah dia menyerahkan dirinya. Mati, bangkai. Jadi kalau berbicara tentang bangkai, itu berbicara soal doa penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Tidak taat lagi kepada kehendak ini daging, hati, pikiran dan perasaan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Keajaiban adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini cara Tuhan menolong. Jangan setiap kali kita ibadah bicara mujizat dan berkat. Itu ibadah tipu-tipu, saudara. Termasuk para pemirsa, perhatikan firman ini baik-baik. Dimanapun Anda berada, Tuhan sudah menyatakan keajaibannya kepada saudara. Haleluya, puji Tuhan. Singkatnya, ibadah kita di bumi ini harus berada pada sebuah kedudukan yang tertinggi. Itulah yang disebut puncak ibadah, doa penyembahan. Itulah puncak ibadah. Amin. Puji Tuhan. Kalau bicara soal kesaksian, itu baru ibadah bumi. Kalau hanya bicara soal berkat, itu baru ibadah laut. Bukan ibadah sorga. Tetapi sekalipun kita ada di bumi, kita harus menjalankan ibadah sorga. Ibadah yang harus membawa kita kepada puncak ibadah, doa penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 51. Dan lihatlah. Nah, barulah lihat ya saudara. Lihatlah saudara. Buka mata lebar-lebar. Buka hati, mata hati kita lebar-lebar. Lihatlah apa yang kita lihat di sini. Terus Tabir bait suci terbelah dua. nah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini berbicara soal perobekan daging. Daging Yesus sudah dirobek sehingga terbukalah jalan untuk masuk dalam kerajaan surga. Terbelahlah tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Jadi bukan bentuk terbuka dia, bukan bentuk horizontal. Kalau bentuk horizontal memang sudah robek, tetapi masih ada tirai di atas dan tirai di bawah. Otomatis tidak kita bisa melangkah masuk ke dalam. Tapi dia sudah robek dari atas ke bawah.
terbukalah jalan lebar-lebar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Coba tampilkan tirai yang sudah robek dari atas ke bawah. Puji Tuhan. Ini penyembahan. Membuka jalan untuk masuk dalam ruangan maha suci. Puji Tuhan, coba 3 dimensi. Ya, ini sudah robek. Doa penyembahan ini berbicara soal penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, bukan lagi taat kepada daging. Daging sudah robek dari atas sampai ke bawah, lalu terbukalah jalan untuk berada dalam ruangan maha suci. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan tidak menipu kita, bukan? Amin. Tuhan tidak menipu kita dan ibadah ini tidak menipu kita, bukan? Amin. Puji Tuhan, bersyukur. Bersyukurlah, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ulangi baca ayat 51. Dan lihatlah, Ya, lihatlah. tabir bait suci terbelah 2 dari Ya. atas sampai ke bawah. Ya, terus Dan terjadilah gempa bumi. Ya. Dan bukit-bukit batu Ya. terbelah. Lewat penyembahan atau penyerahan diri Yesus sepenuhnya, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, sama dengan perobekan daging. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita lihat apa yang terjadi setelah mengalami perobekan daging. Jadi perobekan daging itu dimulai dari penyembahan, doa penyembahan, itulah puncak ibadah. Puji Tuhan, sesudah itu terjadilah baru penyerahan diri, robeklah tirai dari atas ke bawah, itu berbicara tentang perobekan daging. Itulah penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, bukan lagi taat kepada daging. Karena daging sudah robek, sudah dihukum oleh sengsara salib. Puji Tuhan, perlu untuk saya tambahkan sedikit. Daging ini hanyalah sebatas tahta setan. Maka daging ini supaya jangan menjadi ladang yang subur dan supaya jangan menjadi tahta setan, maka daging ini harus dihukum dengan salib. Harus mengalami perobekan daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal 10. Harus mengalami perobekan, saudara. Daging hanyalah sebatas tahta setan, bukan? Daging hanyalah ladang yang subur bagi roh jahat, roh najis. Maka daging harus dihukum dengan sengsara salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ibrani 10. Ibrani 10. Lihat perobekan daging Yesus. Setelah terjadi perobekan daging Yesus, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketekunan. Ketekunan, nanti kita akan lihat maksud dari ketekunan ini. Namun kita baca dulu ayat 19 sampai 20, memang judulnya ketekunan. Tapi kita lihat dulu perobekan daging Yesus ini pada ayat 19 sampai 20, baca. Jadi saudara-saudara, Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para pemirsa yang terkasih, perhatikan baik-baik terus. oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bukan karena berkat dan mukjizat. Amin. Bukan ya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru Iya. dan yang hidup bagi kita Iya. melalui tabir, Melalui tabir bait suci, robek dari atas sampai ke bawah terus. yaitu dirinya sendiri. Daging Yesus telah robek. Terbukalah jalan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi hanya karena oleh darah salib Kristus kita dapat masuk ke tempat yang maha kudus, ruangan maha suci, bayangan dari kerajaan surga. Bukan soal berkat, ibadah laut, bukan soal mukjizat, ibadah bumi, tapi oleh darah salib, perobekan daging Yesus. Mulai sekarang, mari kita bersama-sama belajar dan berjuang untuk masuk dalam pengalaman perobekan daging. Loh, sangat sedikit suara yang menyahut. Mulai sekarang belajar untuk masuk dalam perobekan daging. Ingat ya, jangan pernah lupa, daging hanyalah tahta setan. Daging ini tahta setan, saudara.
Jangan saudara pikir daging ini untuk dielus-elus, tidak. Tahta setan. Ladang yang subur bagi setan. Sebab itu daging harus dihukum. Dengan apa? Dengan salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biar kita belajar untuk mengalami perobekan daging. Puji Tuhan. Biar dirobek-robek saja daging itu. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa ibadah kita di bumi harus berada pada puncaknya, yaitu doa penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Buktinya, Yesus Anak Allah telah mengalami perobekan daging. Puji Tuhan. Lalu soal ketekunan. Ayat 21, ayat 22, tapi pembacaan ayat 21 sampai dengan ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Pemimpin rumah Tuhan. Imam itu pemimpin rumah Tuhan. Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Mengapa peraturan Melkisedek? Karena imamatnya tidak akan beralih kepada siapa saja. Dan dia juga pemimpin sidang jemaat. Kepala rumah Tuhan. Untung kita memiliki imam besar yang seperti ini. Coba kalau kita memiliki seorang gembala sidang, pemimpin rumah Tuhan, membawa sidang jemaat kepada suatu ibadah laut, kepada suatu ibadah bumi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tapi puji Tuhan, kita memiliki imam besar agung. Amin. Dialah kepala rumah Tuhan yang bertanggung jawab bagi tubuh Kristus. Amin. Terus? Karena itu marilah kita menghadap Allah. Ya, mari kita menghadap Allah. Amin. Jangan kalau diberkati menghadap Allah. Karena Yesus telah mengalami perobekan daging, karena dia imam besar kepala rumah Tuhan, marilah kita menghadap Allah dalam setiap pertemuan ibadah. Terus? Dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Hati yang penuh dengan keikhlasan. Jangan pura-pura. Terus? Dan keyakinan iman yang teguh. Yakin percaya. Yesus pintu gerbang surga. Amin. Yakin percaya Yesus pintu gerbang surga. Amin. Puji Tuhan. Terus? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Iya. Dan tubuh- keyakinan iman. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Terus? Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Terus? Sebab ia yang menjanjikannya setia. Karena janjinya setia. Karena yang menjanjikannya setia. Iya dan amin. Terus? Dan marilah kita saling memperhatikan. Kemudian saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang di TK sudah saling memperhatikan. Tak boleh egois. Yang di BCA sudah saling memperhatikan. Puji Tuhan. Saling perhatikan ya. Amin. Karena kita menjalankan ibadah dengan tulus loh ya. Jangan pura-pura. Harus dengan keikhlasan. Puji Tuhan. Saya juga belajar memperhatikan. Kalau ada pemuda yang dikirim ke sini, saya cari pekerjaannya. Saya taruh di satu tempat. Gratis. Asal mau datang beribadah, digembalakan pengajaran mempelai dengan tulus ikhlas. Dari mana saja saya tampung. Asal tergembala. Gratis. Semoga dia belajar untuk mengerti mengucap syukur. Bukan untuk saya, pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Terus? Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Kasih tujuannya supaya kita saling mendorong dalam kasih terus. Dan dalam pekerjaan baik. Dalam pekerjaan baik. Dari apa yang sudah sedikit paparkan dari ayat 21 sampai dengan ayat 24 ini, namun tetap kembali saya sampaikan di sini di ayat 22 dan ayat 24 ini kita menemukan tadi 3 kata.
pada ayat 22 kita temukan kata iman. Pada ayat 23 kita temukan kata pengharapan. Pada ayat 24 kita temukan kata kasih. Bukan? Puji Tuhan. 3 kata tersebut jelas itu berbicara tentang ibadah. Yang kalau dikaitkan dengan pola tabernakel terkena pada 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. 3 kata tadi, saudaraku, itu berbicara tentang ibadah. Dan ibadah ini kalau kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel, jelas itu terkena kepada 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. Ini meja roti, kemudian pelita emas, yang kedua, yang ketiga, mezbah dupa. Puji Tuhan. Bisa dilihat ya? Puji Tuhan. Nah, kata iman. 1, iman. Terkena pada meja roti sajian. Puji Tuhan. Terkena pada meja roti sajian. Puji Tuhan, ini firman atau sama dengan iman. Menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Kalau kita tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, bersyukur. 2, kata pengharapan terkena pada pelita emas. Puji Tuhan. Terkena pada pelita emas menunjuk ketekunan dalam ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian roh. Kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus akan menjadi terang seperti pelita, menjadi kesaksian roh. Lewat kesaksian sangkur, kesaksian-kesaksian yang lain. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kata kasih. Terkena pada mezbah dupa. Mezbah dupa menunjuk ketekunan dalam ibadah, doa, penyembahan, nafas hidup. Puji Tuhan, meja roti, domba-domba diberi makan. Puji Tuhan, ibadah raya Minggu sama dengan domba-domba diberi minum air Roh Kudus. Yang ketiga, doa penyembahan. Tuhan memberi nafas hidup. Tuhan memberi nafas hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah soal ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Dimulai dari tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Tekun, ini judulnya toh. Tekun dalam ibadah raya Minggu seperti kita sore ini. Lalu yang ketiga, puncaknya tekun dalam ibadah doa penyembahan. Yang terakhir adalah tekun dalam ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi puncak dari ibadah adalah doa penyembahan. Bukan ibadah raya Minggu, saudara. Bukan ibadah pendalaman Alkitab. Walaupun harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Namun ibadah kita di bumi ini harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Penyembahan. Yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Mengalami perobekan daging. Kesaksian penting, sangkor penting, amin, saudaraku. Kemudian kesaksian firman juga kita penting. Tapi belum memuncak. Ibadah ini belum memuncak. Harus sampai kepada penyembahan. Amin, saudaraku. Itu yang terakhir, kasih. Tidak cukup iman hanyalah dasar penggerak supaya kita menjalankan ibadah ini. Meningkat sedikit, pengharapan. Bagus. Sebab yang menjanjikan itu adalah setia. Firman janji itu iya dan amin. Betul, tapi belum sempurna. Yang menyempurnakan kita adalah kasih. Yang membawa kita masuk sampai kepada ruangan maha suci adalah doa penyembahan. 2 alat mezbah dupa jauh lebih dekat dengan perobekan daging.
Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Baik, terkait dengan penyembahan sebagai puncak dari ibadah kita di bumi ini, maka kita sinkronkan dengan apa yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Di dalam 2 Korintus, saudaraku, pasal 12 ayat 14 bagian B. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tetapi kita lihat dulu Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai dengan 4. Baca. Ya. Demikian firman Tuhan. Dia menceritakan ini sesuai dengan apa yang dia lihat ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Disebut Firdaus. 2 Korintus 12. Tapi tidak usah kita baca, langsung saja kita lihat. Pada saat dia diangkat ke tingkat yang ketiga, dia tuliskan kepada jemaat di Ibrani. Pasal 9, ayat yang ke-1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Di bumi ini kita perlu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Tapi kita harus tahu, ibadah di bumi yang memuncak atau yang membawa kita sampai ibadah di surga apa? Harus tahu kita. Ayat 2 baca. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, Ya. yaitu bagian yang paling depan. Bagian yang paling depan disebut ruangan suci, terus Di situ terdapat kaki dian Ya. dan meja dengan roti sajian. ya itu yang dilihat oleh Rasul Paulus. Kemah yang pertama atau sama dengan ruangan suci terdapat 2 alat. 1 kandil atau pelita emas, sama dengan ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian roh. 2 meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Itu kemah yang pertama. Puji Tuhan. Memang sekilas kita melihat, kalau kita bandingkan dengan tabernakel daripada Musa, sepertinya bertolak belakang. Karena tiga-tiganya ada di dalam ruangan maha suci. Kemah pertama, tapi tidak bertolak belakang, ada maksudnya di situ. Yang kita lihat adalah arti rohaninya. Baca terus. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ruangan suci. Terus Di belakang tirai yang kedua disebut ruangan maha suci. Terus terdapat suatu kemah lagi Ya. yang disebut tempat yang maha kudus. lihat saudara, ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Di dalam ruangan maha suci, Rasul Paulus sudah melihat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Jelas doa penyembahan yang membawa kita masuk dalam ruangan maha suci. Amin. Maka ibadah kita di atas muka bumi ini harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Amin. Ibadah di bumi tidak hanya berhenti sebatas ibadah pendalaman Alkitab. Ibadah di bumi tidak hanya berhenti sebatas ibadah raya minggu. Tapi ibadah di bumi harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Taat kepada Allah berarti tidak taat kepada daging. Daging sudah dirobek-robek. Sehingga itu yang membawa hidup rohani kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Jadi tidak bertolak belakang dengan apa yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai. Itu bayangan. Hukum Taurat adalah bayangan dari kesempurnaan. Bukan hakikat. Bayangan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, perlu saya tambahkan sedikit. Semua perkara kalau dilemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Itu yang disebut daya tarik bumi. Hanya satu perkara yang lepas dari daya tarik bumi, yakni asap dupa naik sampai menembusi tata Allah. Itulah doa penyembahan. Itu yang membawa kita masuk surga. Penyembahan, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Untuk hal yang benar kita tidak perlu lawan. Toh juga keselamatan diri kita, keluarga kita, toh bukan? Karena penyesalan selalu di kemudian hari, selalu terlambat. Sebelum terlambat,
sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah kita masuk Wahyu 12 ayat 14 bagian B. Bagian B, baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca semua, tapi yang diperhatikan adalah bagian B. Baca semua. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Sudah diterima tadi lewat pemaparan, bukan? Amin. Sudah kita terima, amin? Amin. Puji Tuhan. Tidak ada cara lain untuk menerima sayap burung nasar yang besar selain apa yang sudah kita terima sore ini. Amin. Tidak ada cara lain. Biar dia hamba Tuhan, seorang memiliki gelar doktor, biar dia seorang motivator, dia seorang pejabat tinggi, tidak akan bisa memberi sayap burung nasar yang besar kecuali dengan cara rencana Tuhan. Amin. Inilah keajaiban Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita sudah sampai kepada sayap burung nasar yang besar, sudah? Sudah? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Mari firman itu mendarah daging. Mari firman itu mendarah daging. Jangan ditolak, jangan ditolak. Supaya ibadah kita di bumi jangan percuma. Biarlah ibadah ini memuncak sampai kepada puncaknya. Doa penyembahan menyerah kepada Tuhan sampai membawa kita kepada kehendak Allah. Jangan dilawan, jangan. Rugi sendiri nanti. Bagian B. Sesudah menerima sayap burung nasar yang besar, itulah penyembahan, bangkai terus. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, Ya. di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, Ya. selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bagian B, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Setelah menerima perempuan yang sempurna, gereja Tuhan yang sempurna, setelah menerima sayap burung nasar yang besar, lalu ia terbang ke tempatnya di padang gurun untuk dipelihara jauh dari ular setan antikris selama 3 tahun setengah. Itulah kegunaan sayap burung nasar yang besar. Jadi kalau kita tidak memiliki sayap burung nasar yang besar, tidak mungkin kita dapat menghindarkan diri atau melepaskan diri dari kejaran antikris. Siapapun dia, sekalipun pejabat tinggi, konglomerat, orang kaya, mempunyai kedudukan tinggi, gelar tinggi, doktor, tidak bisa. Kecuali gereja yang sempurna, mempelai Tuhan. Kepadanya diberikan sayap burung nasar yang besar. Ini loh hebatnya pengajaran mempelai. Maka tentu saja kembali saya sampaikan untuk sekian kali, saya tidak bosan. Kita bersyukur menerima, memiliki pola kerajaan sorga tabernakel. Amin. Dalam terangnya mempelai. Atau saya balik, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Semuanya jadi simple. Surga itu terlalu dekat di depan mata kita. Semua jadi simpel. Tinggal kita mau menjalankan apa tidak. Melangkah sesuai ketetapan firman atau tidak. Itu saja persoalannya. Hati ini loh kita persoalannya. Hati ini loh. Surga itu enggak kemana-mana. Tapi kalau kita menggunakan pola tabernakel, pola sebagai miniatur surga, surga itu enggak tahu di mana. Satu kali mereka yang mengikuti live streaming berkata, di mana surga itu? Saya bilang dia nggak mengerti. Jawab, ikuti terus pengajaran mempelai, nanti mengerti. Nggak bisa diceritakan hanya sepenggal kata, sepenggal satu, seperti seorang penginjil bikin KKR di mana-mana, cukup 1 ayat, lalu cerita semua, si kancil, si kura-kura, si buaya. Tidak seperti itu. Harus sabar menantikan ayat per ayat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka untuk dengar firman harus dibutuhkan roh Maria, roh mempelai, roh kesatuan, rendah hati dan lemah lembut. Perhatikanlah cara kamu mendengar firman. Puji Tuhan. Haleluya. Nah,
Ya, jadi ceritanya ini berada di pengasingan. Jauh dari mata ular, bukan? Jauh dari mata ular. Tidak dapat dijangkau oleh antikris. Jauh dari mata ular, tidak dapat dijangkau oleh antikris. Kaki tangan dari setan ular. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Ayub 39 ayat 30 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membubung? Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung? Siapa manusia yang memerintahkan supaya Raja Wali terbang tinggi di langit? Tidak ada. Terus, Dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. siapa yang memerintahkan Raja Wali membuat sarang di bukit batu yang tinggi? Tidak ada. Biar dia seorang dokter, tidak bisa. Memiliki gelar dokter yang tinggi, tidak bisa. Sekalipun dia konglomerat juga tidak bisa. Bukan dia yang memerintahkan sehingga Raja Wali terbang tinggi. Sehingga Raja Wali membuat sarangnya di bukit batu yang tinggi. Sekalipun dia pejabat, dia tidak bisa memerintahkan Raja Wali untuk melakukan perkara itu. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Jelas Tuhanlah yang memimpin ibadah kita untuk selanjutnya dibawa ke di tempat yang tinggi. Doa penyembahan. Tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan yang memimpin ibadah ini. Dia imam besar, kepala rumah Tuhan. Haleluya. Membawa kita ke tempat yang tinggi. Doa penyembahan, puncak ibadah. Jangan hanya tekun raya minggu ya. Saya tidak mengancam. Kalau tidak mau binasa, harus tekun 3 macam. Puncaknya doa penyembahan. Sayangnya kita tidak bikin doa penyembahan pada minggu. Sayangnya hari Kamis. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi jangan takut juga. Saya diancam. Ya sudahlah, saya jangan ibadah raya minggu. Akhirnya berkeliaran ke sana kemari, tidak jelas. Rohaninya liar, tidak tergembala. Tidak dipimpin Tuhan ibadahnya. Tapi biarlah ibadah kita dipimpin Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin, ibadah kita akan terus dipimpin sampai ke tempat yang tinggi. Doa penyembahan. Semakin tercelik mata rohani kita. Asal kita buka hati lebar-lebar. Miliki roh mempelai, roh Maria. Ayat 31. Ia diam dan bersarang di bukit batu. Haleluya, puji Tuhan. Dia diam dan bersarang di bukit batu. Haleluya, terus. Di puncak bukit batu. Di puncak bukit batu terus. Dan di gunung yang sulit didatangi. Sulit didatangi. Puji Tuhan. Doa penyembahan yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah adalah gunung yang sulit didatangi oleh ular antikris. Tidak bisa dijangkau oleh ular, mata ular. Tidak bisa dijangkau oleh antikris. Gunung batu yang tinggi. Yesus adalah gunung batu. Kalau berbicara tentang gunung batu itu berbicara tentang korban Kristus. Puji Tuhan. Demikianlah Raja Wali membuat sarangnya di tempat gunung batu yang tinggi. Sulit dijangkau oleh ular, mata ular. Itulah antikris. Sulit dijangkau. Ular tidak bisa menjangkau gunung batu yang tinggi, saudara. Matanya, kaki tangannya itu antikris. Tidak bisa. Sebab itu ibadah tidak berhenti hanya sebatas ibadah raya minggu. Tidak cukup hanya berhenti ibadah pendalaman Alkitab serta perjamuan suci, itu masih tertinggal di bumi. Yang membawa kita ke tempat yang tinggi adalah doa penyembahan. Sayap burung Nasar yang besar, itulah sayap burung Raja Wali. Puji Tuhan. Bersyukur enggak? Bersyukur tidak? Banyak orang Kristen kalau dikasih uang baru bersyukur. Tapi rencana Tuhan tidak bersyukur, padahal itu terkait dengan nyawa.
Seolah-olah uang ini bisa bayar nyawa. Di Tuhan. Ayat 32. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Ya. Dari jauh matanya mengamat-amati. Dari sana ia mengamati. Dia di sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Puji Tuhan. Kelebihan dari burung nasar atau burung Raja Wali, dari jauh matanya mengamat-amati. Artinya anak-anak Tuhan yang ibadahnya sudah memuncak, memiliki pandangan nubuatan, memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, memandang jauh ke depan. Memiliki pandangan nubuatan atau memiliki pandangan yang jauh ke depan. Itulah Raja Wali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Beda dengan ibadah yang tidak mengerti pengajaran tabernakel. Dia tidak memiliki pandangan nubuatan. Dia tidak memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dia pandangannya pendek, cetek. Apa buktinya? Sibuk bicara soal perkara lahiriah, sibuk bicara soal berkat-berkat jasmani, sibuk bicara soal mukjizat-mukjizat. Cetek pikirannya, pendek. Kalau burung Raja Wali, dia mengamati-amati. Di sini dikatakan jauh matanya, dari jauh matanya mengamati-amati. Dia sanggup memandang jauh ke depan. Jauh, itu kelebihan Raja Wali. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Miliki pandangan nubuatan. Jangan pendek cara berpikir. Saudaraku, perhatikan sini. Kerajaan surga itu luas, saudara. Tidak sempit. Luas. Tidak sesempit cara berpikir manusiawi, duniawi. Yang pikirannya duniawi saja. Luas. Miliki pandangan nubuatan. Ibadah harus memuncak. Nah, pas giliran ibadah memuncak, tidak terima. Ibadah harus memuncak. Doa penyembahan. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada Allah. Robek daging. Tidak taat lagi kepada daging. Itu penyembahan, itu ibadah puncak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya sudah memiliki pandangan nubuatan, ayat 33. Anak-anaknya menghirup darah. Ya. Dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Oh, sebelum kita melihat ayat 33 ini, kita lihat dulu 2 Korintus 4 ayat 16. Pribadi yang memiliki pandangan nubuatan, 2 Korintus 4, nanti kita kembali ke situ. Saya akan beri contoh seorang pribadi yang memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Puji Tuhan. Terus, Sebab itu kami tidak tawar hati. kami tidak tawar hati terus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Sekalipun manusia lahiriah kami merosot terus. namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia dalam, manusia batinia kalau dibaharui terjadi pembaruan manusia batinia, manusia dalam memang pasti manusia lahiriahnya merosot. Hal yang lahiriah merosot tidak penting bagi dia selain yang rohani saja. Terus, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. yang kedua rela menanggung penderitaan karena penderitaan di bumi dianggap sebagai penderitaan ringan dibanding kerajaan sorga. Terus, Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. ya ayat 18 terus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan perkara di bumi. Kami tidak memperhatikan perkara lahiriah. Terus, Melainkan yang tak kelihatan. tetapi memperhatikan perkara yang tak kelihatan. Memperhatikan perkara di atas. Memperhatikan perkara surgawi. Memperhatikan perkara ibadah dan perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Itu pandangan nubuatan. Amin. Amin. Terus, Karena yang kelihatan adalah sementara. yang ada ini sementara, langit bumi
dan segala isinya akan berlalu, diganti dengan langit bumi yang baru mempelai Tuhan. Terus, Sedang yang tak kelihatan adalah kekal. sifatnya kekal. Ini pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Itulah pribadi Rasul Paulus. Tidak pusing dengan perkara di bawah, tidak pusing dengan perkara lahiriah. Pikirannya tidak sempit, pandangannya tidak sempit. Memandang jauh ke depan. Amin saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Cirinya, satu, tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah merosot, tidak tawar hati, tidak malu, tidak sungkan, tidak minder, tetap rendah hati. Amin saudaraku. Kemudian yang kedua, rela menderita memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Itu arti ibadah. Itu ciri orang yang memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Maka kita kembali memperhatikan Ayub pasal 39 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak-anaknya menghirup darah. Anak-anak burung Raja Wali menghidup darah. Puji Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan bukan? Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Bapa kita yang baik. Amin. Darahnya sudah tercurah di atas Kalvari. Amin. Kalau kita memang anak-anak Tuhan harus peka dengan darah salib. Amin. Amin saudaraku. Amin. Terus, Dan di mana ada yang tewas, kemudian burung Raja Wali, di mana ada yang tewas bangkai, terus disitulah dia. di mana ada bangkai, disitulah burung nasar berkerumun. Itulah dua penyembahan. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Itulah sayap burung nasar yang besar. Walaupun memang sayap burung nasar yang besar itu firman dan roh, tetapi jangan berhenti hanya sebatas firman dan roh. Itulah penyembahan. Penyerahan diri sepenuhnya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Jangan anti dengan sengsara dan pengalaman kematian Yesus. Jangan anti dengan bangkai Yesus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jangan gerah dengan pengalaman kematian Yesus Kristus. Dari situ kita mendapat sayap burung nasar yang besar. Tadi kita sudah melihat, apakah manusia yang memiliki gelar doktor, seorang yang pandai itu, memerintahkan sehingga Raja Wali terbang tinggi di langit? Apakah manusia yang memerintahkan sehingga kita berada pada puncak ibadah? Tuhan yang memimpin ibadah kita sampai pada puncaknya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, sebetulnya ada keinginan saya untuk menyampaikan soal diasingkan di padang belantara. Tetapi ini sudah menunjuk 1 jam 30 menit pemberitaan firman. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Bantu doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.